Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kemarin kita masih di pembahasan sahabat ya. Pembahasan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para ulama dalam menulis kitab berkaitan tentang akidah itu selalu memasukkan tentang sahabat? Kalau antum lihat banyak dari kitab-kitab akidah yang dikarang oleh para ulama terdahulu sekarang ini itu selalu memasukkan pembahasan tentang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa, Bing? Kenapa? Karena apa? Karena para sahabat ini Terus? Katanya karena mereka ini hidup di zaman Nabi, berguru langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Katanya karena di sana ada yang mengkafirkan sahabat, sebagian dari sahabat, dari beberapa kelompok, perbedaan di antara mereka. Ada yang mengkafirkan sebagian, ada yang mengkafirkan khusus Ahlul Bait Nabi SAW, ada yang mengkafirkan selain dari Ahlul Bait. Ada yang mengkafirkan sebagian saja, seperti mengkafirkan Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang mengkafirkan Abu Bakar Siddiq, Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kesimpulannya apa? Kenapa ditulis pembahasan sahabat dalam pembahasan akidah? Menyelisih apa? Menyelisih yang bid'ah. Itu dia. Tamyiz baina sunnah wal jamaah wa ahlul bid'ah. Itu saya sudah sebutkan kemarin ya. Kadang penulis itu menulis dalam pembahasan akidah tentang akhlak, ya kan, sebagaimana akan datang nanti di pembahasan filosofi. Ada yang menulis tentang permasalahan fikih, masalah fikih. Di antara perbedaan antara sunnah wal jamaah, di sunnah wal jamaah mereka meyakini akan hal tersebut, sedangkan ahlul bid'ah itu mengingkari dari perkara tersebut. Itu alasannya ditanya. Baik. Dalam pembahasan sahabat kemarin kita sudah mengambil tentang apa? Pembahasan apa kemarin? Tentang khilafah. Tentang khilafah. Bahwasanya khilafah yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum.
Kemudian yang kedua ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga ya, Utsman bin Affan. Setelahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apa yang diambil kemarin semuanya jelas? Hah? Semuanya jelas? Iya, ini sedikit saya dari permasalahan tentang khilafah ya. Tidak, bahasanya sebenarnya panjang. Tapi kita cukupkan dari apa yang dibawakan oleh musannif rahimahullah taala. Diambil juga dari kalam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Baik. Kemudian berkaitan tentang persaksian kita, siapa yang menjadi penghuni surga. Iya. Jadi kita mempersaksikan seseorang secara tertentu, bahwasanya ini penghuni surga, ini penghuni neraka. Itu jika ada persaksian dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi masalah persaksian tertentu, seorang tertentu, apakah dia ahli surga atau ahli neraka, ini ada 3 hal kemarin ya. Yang pertama, persaksian kita terhadap para nabi dan para rasul. Nah, ini tidak ada khilaf. Yang kedua, siapa yang Nabi SAW persaksikan? Ya, sebenarnya kita juga mempersaksikan. Ya, ini orang tertentu ya, bukan sifatnya. Kalau sifatnya jelas. Kemudian yang terakhir, apa yang tidak datang persaksian dari Nabi SAW. Ya, tapi memiliki sifat seperti bagaimana mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketawaduan dia di muka bumi ini, kezuhudan dia terhadap dunia. Ya. Bagaimana ilmu mereka. Ini seperti para imam. Kalau ini seperti bagaimana kita? Ya, ada yang mengatakan kita persaksikan. Ya. Ada yang mengatakan tidak, karena tidak ada dalilnya. Terus Ibnu Qudamah rahimahullah taala bawakan kalam ya, sangat bagus. Kalau dia ahlul ihsan, maka kita harapkan dia dari penghuni surga. Kalau dia dari pelaku dosa besar, maka kita takut. Kita takut dia dari penghuni neraka. Dia dari penghuni neraka. Ini untuk orang yang memiliki keislaman ya. Makanya disebutkan ahlul qiblah. Ahlul qiblah. Al-Mubasysyirin bil Jannah 10 orang. Iya, di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali radhiyallahu ta'ala. Dan setelahnya Thalhah bin Ubaidillah, terus Zubair bin Awam, terus Sa'ad bin Waqqas, terus Sa'id bin Zaid, terus Abdurrahman bin Auf. Satu lagi? Beda. Iya, Abu Ubaidah bin Jarrah. Kata beliau, kita lanjut ya. Masih berkaitan tentang sahabat. Kalau ini secara khusus pembahasan tentang sahabat secara umum. Kata beliau, "Wa minas sunnati tawalli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatuhum wa dzikru mahasinihim, tarahhumu alaihim wal istighfaru lahum wal kaffu an dzikri masawi'ihim wa ma shajara bainahum wa i'tiqadu fadlihim wa ma'rifatu sabiqatihim." Qala ta'ala, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Wa qala ta'ala, "Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum." Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaba
ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kata beliau, wa minas sunnah, ya. Sunnah, apa yang diinginkan dengan sunnah di sini? Dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah, ya. Dari akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu mereka cinta kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencintai para sahabat. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan ini disebutkan dari hal yang paling besar dalam permasalahan akidah. Apalagi di daerah tertentu. Di mana di situ tersebar orang yang benci kepada sahabat. Benci kepada sahabat. Oleh karena itu disebutkan dari beberapa ulama bahwasanya mendoakan sahabat, menyebutkan sahabat di khutbah Jumat, di akhir dari khutbah Jumat, itu adalah syiar dari syiar Islam. Tertentu lagi di daerah yang di mana orang selalu mendengar dari celaan terhadap sahabat. Daerah yang di mana mereka mengagungkan sebagian sahabat, dan mencela sebagian sahabat. Jadi dikatakan, menyebutkan keutamaan sahabat, cintaan terhadap sahabat, mendoakan para sahabat, itu dari syiar Islam. Utamanya di khutbah-khutbah itu, di akhir khutbah. Karena manusia berkumpul di situ, maka sangat cocok untuk dipuji sahabat, supaya mereka tahu bahwasanya dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah bagaimana mereka diagungkan, dicintai. Karena dia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa minas sunnati tawalli ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatuhum, mencintai mereka. Dari keutamaan yang mereka miliki, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikru mahasinihim, ini dia. Bagaimana seorang itu selalu menyebut dari kebaikan-kebaikan mereka. Bagaimana mereka menyampaikan agama sampai dengan sebabnya sampai kepada kita agama tersebut. Kan? Oleh karena itu disebutkan sebagian ulama, seandainya tidak ada dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kita untuk cinta kepada sahabat, untuk memuji sahabat, itu cukup apa yang dibawa. Bagaimana mereka berjihad sama Rasulullah SAW, menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala, itu dari tanda, kan? Apalagi memang datang, dari nas Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi, larangan mencela sahabat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Perhatikan sifatnya. Jadi terdahulunya mereka masuk ke dalam Islam. Ini dari akidah ahli sunnah wal jamaah, bagaimana mereka menyebutkan selalu tidak berbicara tentang sahabat kecuali kebaikan. Tidak berbicara tentang sahabat kecuali kebaikan. Dan disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya khulafa ar-rasyidun yang 4 ini, itu tidak ada yang meyakini bahwasanya mereka ini maksum, terjaga dari dosa, tidak ada. Mereka jatuh dalam kesalahan karena mereka manusia biasa. Mereka manusia biasa, tapi tidak ada dinukil dari
ahli sunnah wal jamaah mereka berbicara tentang apa yang mereka jatuh dari kesalahan. Karena kebaikan yang dibawa itu lebih dibandingkan apa yang mereka jatuh dalam kesalahan. Bagaimana mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bagaimana mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hidup bersama Nabi SAW di waktu genting ataupun di luar dari hal itu, di segala keadaan. Bagaimana mereka menyampaikan sebabnya sampai agama kepada kita. Sampai agama. Ini kebaikan yang menutupi segala kesalahan yang terjadi di antara sahabat. Oleh karena itu kita diperintah menyebutkan kebaikan sahabat, diperintah juga untuk menahan dari menceritakan hal-hal yang terjadi di antara mereka, dari kesalahan-kesalahan, perdebatan-perdebatan, khilaf-khilaf di antara mereka. Jadi kata beliau, wa dzikru mahasinihim wa tarahhum 'alaihim. Bagaimana seorang saling merahmati di antara mereka. Ini dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Wal istighfaru lahum. Sebagaimana dalam ayat ya. Bagaimana seorang mendoakan pengampunan untuk mereka. Mereka diampuni dosanya. Wal kaffu an dzikri masawiihim wa ma syajara bainahum. Dan menahan dari menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Dan apa yang terjadi di antara mereka. Bagaimana terjadinya perselisihan di antara mereka. Dan ini apa yang terjadi di antara mereka dari perselisihan itu dari ijtihad mereka. Dan tak sepantasnya seorang mencela dari hal tersebut. Seorang mencela dari hal tersebut. Kemudian kata beliau, wa'tiqadu fadlihim. Ini sudah berlalu. Bagaimana kita meyakini akan keutamaan mereka. Keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ma'rifatu sabiqatihim, dan mengetahui terdahulunya mereka dalam masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam. Ini keutamaan yang besar. Dari terdahulunya mereka mengenal Islam. Yang dimana ini bisa kita dapatkan. Bagaimana keimanan mereka. Oleh karena itu mereka walaupun dibandingkan sebagaimana disebutkan Nabi SAW hadisnya, dikatakan la tasubbu ashabi fa inna ahadakum law anfaqa misla uhud zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasib. Kata beliau, jangan kalian mencela sahabatku. Karena salah satu di antara kalian seandainya berinfak satu gunung emas, maka tidak sampai apa yang kalian infakkan, kebaikan yang kalian infakkan itu kepada kebaikan yang dimiliki oleh para sahabat. Semisal satu mud atau setengah dari mud itu tidak sampai. Ini tidak sampai karena keimanan yang dimiliki oleh para sahabat, keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat. Itulah yang membuat mereka atau kita tidak sampai pada derajatnya. Jadi batil lah orang yang mengatakan keimanan itu satu kesatuan. Kenapa? Kalau dikatakan keimanan satu kesatuan, itu berarti tidak ada perbedaan keimanan Abu Bakar dengan orang yang datang setelahnya, terlebih lagi di zaman ini. Bahkan mereka menyamakan kedudukan Abu Bakar dengan Fir'aun.
Kenapa? Karena Fir'aun itu ada ikrar dalam hatinya tentang Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dikatakan imannya ada atau tidak? Keyakinannya ada atau tidak? Ada. Ada. Iya, sebagaimana keyakinan juga dimiliki oleh Abu Bakar. Tapi karena mereka menganggap iman itu satu kesatuan, maka mereka menjadikan keimanan Fir'aun itu, keyakinan Fir'aun itu sama dengan keyakinan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Itu dari situ sudah terlihat kebatilan dari ucapan mereka. Hadis ini membantah. Seorang berinfak 1 gunung emas. Ini pahalanya luar biasa atau tidak? Luar biasa. Bagaimana mereka menolong agama Allah dengan sedekahnya ini? Ya kan, membangun pesantren, membiayai para tulabul ilm untuk berdakwah, sebar agama. Tapi kata Nabi SAW tidak sampai 1 mud atau setengahnya, tidak. Karena apa? Karena keimanan yang dimiliki. Jadi ini yang kita yakini. Jadi kalau ada orang yang mencela sahabat, ini sudah menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu disebutkan dari keadaan tentang orang yang mencela sahabat ini ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Pertama, dia mencela para sahabat. Dan celaannya ini mengandung kekufuran. Terhadap kebanyakan dari mereka. Atau mencela dan menganggap dari kefasikan yang ada para sahabat, Maka ini disebutkan apa? Kufur. Kekufurannya karena mereka mendustakan Al-Quran. Bagaimana Rasulullah SAW melarang dari mencela. Al-Quran disebutkan pujian untuk mereka. Ridha Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, dan mereka ini adalah orang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencela mereka karena kekufuran mereka, menganggap mereka kufur atau fasik, maka orang yang mencela tersebut ini dianggap dari orang yang murtad dari agama, kufur, ini kekufuran. Kemudian yang kedua, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mencela Nabi atau mencela sahabat dengan laknat, atau sesuatu yang sifatnya jelek, tidak sampai pada kekufuran, tidak meyakini akan kekufuran mereka, tidak meyakini akan kefasikan mereka, tapi cela karena dia laknat. Dia ada kejelekan dalam dirinya. Dikatakan ini ada 2 hal dari ucapan. Di antaranya ada yang mengatakan ini tidak kufur, tapi orang yang mencela sahabat ini itu diberikan hukuman. Di antaranya dicambuk, dipenjara. Tapi cambuknya dan penjaranya ini sampai dia meninggal atau kembali ke apa yang dia ucapkan. Jadi dia tarik ucapannya. Jadi dia cela, karena apa yang terjadi di antara mereka dari kesalahan. Dari kesalahan. Ini 2. Kemudian yang ketiga, dia cela mereka tapi tidak ada hubungannya dengan agama. Dia cela mereka karena dengan pensifatan
Misalnya dia ini orangnya kikir, iya, atau apa yang ada pada sifat mereka, iya. Maka ini disebutkan tidak kufur juga, tapi iya, ini diberikan takzir dari apa yang mereka ucapkan. Ini 3 hal berkaitan tentang apa? Mencela sahabat. Iya, mencela sahabat. Tapi pada hakikatnya ini adalah perbuatan yang iya, tidak ada dasarnya dari ahli sunnah wal jamaah, menyelisih dari adab akhlak dari ahli sunnah wal jamaah yang dimana mereka ini selalu menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka dan menahan dari mencela mereka, menahan dari menyebutkan kejelekan mereka. Iya. Karena keutamaan mereka itu melebihi dari apa yang lahir darinya dari kesalahan. Ini yang perlu kita pahami dalam mengenai tentang sahabat, ya. Mengenai tentang sahabat. Dan ini sudah berlalu kemarin tentang keutamaan dari sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian kata beliau, dan ini terkhusus lagi dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, wa minas sunnah, di antara akidah ahli sunnah wal jamaah juga adalah at-taraddi an azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummahati al-mu'minin mutahharat mubarra'at min kulli su' wa afdaluhunna Khadijah bintu Khuwailid wa Aisyah as-Siddiqah bintu as-Siddiq allati bara'aha Allah fi kitabih زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فمن قذفها بما برأ الله منه فقد كفر بالله العظيم. Ini diantara akidah ahli sunnah wal jamaah juga, terkhususnya dalam pembahasan istri-istri Nabi SAW. Ini masuk dalam sahabat, ya, tapi dikhususkan dalam pembahasan istri Nabi SAW. Kata beliau, dari akidah ahli sunnah wal jamaah itu ridho terhadap istri-istri Nabi. Iya. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah ummahatul mukminin, disucikan, yang dilepaskan dari segala kejelekan. Lepaskan dari segala kejelekan. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak, ya, banyak disebutkan sebagaimana disebutkan oleh Al-Zahabi rahimahullah di dalam kitabnya Syiar A'lam Nubala. Disebutkan bahwasanya Abu Ubaidah menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menikahi perempuan 18. Iya, 18 perempuan dia nikahi. Itu disebutkan, ya. Tapi yang kita sering dengar itu berapa? 11. Iya. 11. Dari istri Nabi SAW yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid. Ini disebutkan dia yang paling utama, tapi ini ada perselisihan antara Khadijah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa yang paling mulia dari dua ini? Disebutkan oleh para ulama semuanya mulia. Makanya disebutkan afdaluhunna Khadijah bintu Khuwailid wa Aisyah as-Siddiq. Dikatakan summa. Ya, ini madhab dari keyakinan dari Qudam rahimahullah. Mereka Musannif rahimahullah menganggap yang paling mulia di antara mereka adalah dua.
Dan mereka masing-masing memiliki keistimewaan dari keutamaannya. Khadijah radhiyallahu taala anha itu yang paling mulia dari sisi dia yang paling pertama masuk Islam dan menemani Nabi SAW di awal-awal dakwah. Jadi dia yang menemani Rasulullah SAW dan di awal-awal dakwah, dan dia yang pertama, perempuan yang pertama masuk dalam Islam. Bahkan dikatakan secara mutlak dia. Mengatakan Waraqah bin Nawfal. Ini tapi perempuan dia yang paling pertama masuk dalam Islam. Kemudian Aisyah itu juga memiliki maziyah, keistimewaan, keutamaan dibanding yang lainnya. Keutamaan Khadijah ini yang paling pertama masuk dalam Islam, kemudian menemani Rasulullah SAW di awal-awal dakwah. Ini keutamaan yang tidak bisa dimiliki selainnya. Sampai Aisyah tidak bisa. Keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha dibanding selainnya ini bagaimana Aisyah ini banyak mengetahui ilmu dari Rasulullah SAW dan yang menemani Rasulullah SAW dakwah di akhir-akhir kehidupannya. Dan ini juga keutamaan tidak dimiliki oleh selainnya. Jadi dua keutamaan ini keutamaan yang sangat berbeda, yang dimana menjadikan keduanya ini yang paling utama dari sahabat atau dari istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua dari istri Nabi SAW, sebutkan di sini Aisyah. Tapi istri yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Sauda binti Zam'ah al-Amiriyah. Ini istri kedua Nabi SAW. Kemudian yang ketiga Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini dinikahi di umur yang masih kecil. Dinikahi di Mekah. Kemudian dia hidup bersama di Madinah. Tak kala umurnya sudah 9 tahun. Jadi kecil dia. Kemudian yang ketiga Ummu Salamah. Namanya Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Ini dari istri Nabi SAW yang dinikahi, semuanya sudah menikah sebelumnya kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi semua istri Nabi SAW itu pada awalnya sudah menikah kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia dinikahi sebelum menikah dengan orang lain. Kemudian yang keberapa? Itu Hafsah bintu Umar bin Khattab. Ini yang kelima. Dari istri Nabi SAW. Kemudian yang keenam Zainab bintu Jahsh. Zainab bintu Jahsh Al-Asadiyah. Kemudian ke 7. Juwairiyah namanya. Selanjutnya namanya Juwairiyah bintu Al-Harith Al-Khuzaiyah. Kemudian yang keberapa? 8 Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Ini mantan istri dari Ubaidillah bin Jahsh. Siapa itu Ubaidillah bin Jahsh? Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga? Ubaidillah bin Jahsh. Ini yang masuk ke dalam Islam kemudian murtad.
Ini sudah kemarin disebutkan ya, sama Abdullah bin Khattal. Kemudian ini mati dalam keadaan Nasranian, disebutkan ini Ubaidillah bin Jahsh. Kemudian selanjutnya Sofia bintu Huyai. Iya. Sudah berapa itu? Hah? Sudah berapa? 9 atau 8? Sauda. Iya, Khadijah. Kemudian Sauda, Aisyah, Salamah, Hafsah, Zainab. Kemudian Juwairiyah. 7. Hah? Ummu Habibah 8. Hah? Iya, 9. Sofia 9. Hah? Kemudian setelah itu Sofia. Kemudian Sofia. Ini keberapa? 9. Kemudian Maimunah bintu Haris Al-Hilali. Hah? Sofia binti Huyai. Ini 10 kan? Kemudian yang terakhir itu Zainab bintu Khuzaimah Al-Hilali. Jadi 2 Zainab ya. Yang terakhir ini Zainab bintu Khuzaimah Al-Hilali. Jadi berapa semua? 11. Iya, ini yang hidup bersama Nabi SAW, yang dinikahi, meninggal tanpa ada diceraikan. Kemudian ada 2 dari istri Nabi SAW, dia nikahi tapi tidak sampai melakukan hubungan. Dan 2 ini tidak disebutkan keutamaan untuk dari istri Nabi SAW. Yang pertama Asma bintu Nu'man Al-Kandiyah. Kemudian yang kedua Umayyah bintu Nu'man bin Syarahil. Jadi berapa semua? 11. Ini dari istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, lihat di matan lagi. Allati, ini disifati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Allati bara'aha Allah fi kitabih. Allah Subhanahu wa taala sucikan dalam kitabnya. Ini dari keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala difitnah kemudian Allah Subhanahu wa taala sucikan dari fitnah itu. Ini dari keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian masuk dalam masalah baru. Dikatakan zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah. Ini ucapan ya. Di sana ada khilaf. Dari permasalahan ini. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Bahwasanya dia
istri Nabi di dunia dan di akhirat. Cuman dari keistimewaan dari istri Nabi SAW itu ketika Nabi meninggal itu haram untuk dinikahi dari istri-istri Nabi. Haram untuk dinikahi dari istri-istri Nabi. Kemudian kata beliau, Zaujun Nabi SAW fi dunya wal akhirah. Iya. Sekarang kalau istri Nabi itu di akhirat juga, berarti bersama Nabi itu tidak? Bersama Nabi Muhammad SAW. Ini datang ucapan dari Hazm rahimahullah bahwasanya istri Nabi itu Aisyah radhiyallahu taala anha itu lebih utama dari al-mubasysyirin bil jannah. Kemudian masuk juga dia sederajat dengan para nabi. Ini dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dibantah akan ucapan ini. Bahwasanya tidak ada yang mengatakan bahwasanya istri-istri Nabi SAW itu lebih afdal daripada 10 yang diberikan kabar gembira menjadi penghuni surga. Ucapan Abu Hazm itu atau Ibnu Hazm rahimahullah itu tidak ada yang mendahului dari imam, tidak ada yang mendahului dari imam. Jadi ini dibantah dari Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan ucapan bahwasanya istri Nabi itu bersama Nabi SAW, dan dengan hal tersebut berarti dia lebih utama daripada 10 orang dikabarkan dari surga. Diutamanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan setara dengan para nabi, Kemudian kata beliau, faman qazafaha bima bara'allahu minhu faqad kafar billahil azim. Siapa yang menuduh dengan kejelekan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sucikan darinya, maka disifati dengan kekafiran. Ini tentang celaan terhadap utamanya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kekafiran dari orang yang mencela Aisyah tatkala Allah Subhanahu wa taala itu telah mensucikannya, ini kufur bil ijma'. Karena dia telah mendustakan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an telah mensucikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun dari celaan terhadap istri-istri Nabi yang lain selain Aisyah, ini disebutkan juga dia termasuk orang yang kufur juga. Maksudnya celaan terhadap selain dari Aisyah radhiyallahu taala anha termasuk juga kekufuran. Karena ini celaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdalil dengan Al-Qur'an. Karena orang yang jelek itu bersama dengan orang yang jelek juga. Berarti kalau kita celah dari istri Nabi SAW berarti termasuk celaan juga terhadap Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, termasuk celaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa Muawiyah khalul mu'minin katibu wahyillah ahal khulafa'al muslimin. Ini Muawiyah telah berlalu ya, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amirul Mu'minin, yang diberikan kepemimpinan dari Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Muawiyah disebutkan disinggung oleh musannif rahimahullah di sini dari bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada yang menyelisih dari keyakinannya maka disinggung, dibahas untuk membedakan antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah. Jadi Muawiyah disebutkan di sini dia adalah khalul mu'minin. Paman dari kaum muslimin atau kaum mukminin. Disebutkan Ibnu Taimiyah penyebutan Muawiyah dalam kitab Aqidah yaitu karena di antara mereka dari Ahlul Bid'ah ada yang mengatakan atau memberikan kefasikan terhadap beliau. Ada yang mengkafirkan terhadap beliau. Ini dari apa yang terjadi. Oleh karena itu salaf rahimahullah itu butuh untuk menyebutkan Muawiyah dalam pembahasan akidah karena untuk membantah mereka dari keutamaan sahabat. Ini masuk dalam sahabat sebenarnya juga, ya kan? Tapi terkhususkan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dan Muawiyah ini dari quraba Nabi SAW. Quraba Nabi SAW. Dia saudara dari istri Nabi SAW. Saudara dari Ummu Habibah. Saudara dari Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Sekarang disifati khalal mu'minin. Kan? Disifati dari khala al-mu'minin. Ini ada sedikit masalah dari penamaan khalal mu'minin atau dikatakan akhwal mu'minin. Apakah boleh disebutkan? Ini ada dua ucapan. Kalau Ibnu Qudamah dia sifati ya, dikatakan Muawiyah khalal mu'minin karena dia saudara dari Ummul Mukminin, saudara dari Ummul Mukminin. Ada mengatakan boleh saja. Boleh. Sebagaimana yang disebutkan Ibnu Qudamah. Ada mengatakan tidak diitlakkan seperti itu. Karena tidak dikenal dari para salaf terdahulu, tidak juga dari sunnah. Dan kata beliau, perkara itu luas. Maka seorang itu atau disebutkan perkara itu luas dan seorang itu berada di atas nusus. Berada di atas nusus. Dan ini ada sedikit permasalahan saja. Khilaf antara penamaan tentang khala al-mu'minin. Kemudian kata beliau katibu wahyillah, ini penulis wahyu, penulis wahyu datang pada Nabi SAW. Kemudian ahadu khulafa'al muslimin. Dia dari salah satu pemimpin dari kaum muslimin. Ini kepemimpinannya ini bukan lagi khilafah nubuwah. Khilafah nubuwah itu berhenti pada Ali radhiyallahu taala anhu sebagaimana disebutkan kemarin ya. Adapun Muawiyah tak kala diberikan kepemimpinan ini jadikan lagi apa? Bukan khilafah nubuwah tapi dikatakan kerajaan dan kerajaan. Ini sedikit tentang pemahaman tentang sahabat dan selesai kita dari
permasalahan tentang sahabat ya. Jadi yang terpenting dalam permasalahan sahabat adalah bagaimana seorang meyakini, ya ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti insyaallah dari yang menyelisih tentang sahabat itu ada nanti disebutkan di kitab selanjutnya. Bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan antara dua kelompok. Ya. Yang gulu terhadap sahabat dan tasahul atau bermudah-mudahan terhadap sahabat. Itu akan datang nanti. Kita akhirkan saja di kitab selanjutnya. Tapi yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, bagaimana kita mengenal sahabat radhiyallahu taala anhum, mengenal keutamaan sahabat. Bagaimana seorang itu Ahlussunnah wal Jamaah dari akidahnya memuji sahabat, menyebutkan kebaikan-kebaikannya, meyakini keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan seorang menahan dari mencela sahabat. Menahan dari mencela sahabat. Jadi ini kaidah atau akidah yang kita pegang. Jadi ada yang menyelisih, ini keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada mencela sahabat, iya, secara umum, belum lagi terperinci mencela Aisyah radhiyallahu taala anha, iya. Dan kalau ada yang mengkafirkan sahabat setelah Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya, ini juga dari bentuk kekufuran, di mana dia menyelisih dari Al-Quran dan Sunnah, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, karena dia mencela sahabat dengan kekufuran atau kefasikan, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Baik, ini selesai kita ya dari permasalahan sahabat. Insyaallah pertemuan selanjutnya masuk di pembahasan penting lagi tentang akidah, menjelaskan tentang masih ini kembali ke tentang keimanan. Tentang keimanan, ya, pelaku dosa besar itu seperti apa? Pelaku dosa besar ini sudah kita singgung kemarin ya. Tentang seorang itu tidak, Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Tidak mengkafirkan pelaku dosa besar selama dia memiliki tauhid, memiliki iman di dalam dirinya. Baik. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.